Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja nataijal fikri lil arbabil hijah wa khata'anhum min sima'il aqli kulal hijabi min sihabil jahli hatta nahat sumusum marrifah raudarrah tihal munkasifah nahmaduhu jalal alal in'ami binikmatil iman wal islami ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat sehat akal dan badan, terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam mari kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Ali, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung? Kata Sayyidina Ali, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang itu termasuk orang-orang yang beruntung. Golongan yang kedua, kata Sayyidina Ali, adalah golongan orang-orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Kata Sayyidina Ali, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa magbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang itu termasuk orang-orang yang rugi. Dan yang ketiga adalah golongan orang yang celaka. Siapa orang yang celaka? Kata Sayyidina Ali, man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka orang itu termasuk orang-orang yang celaka. Mari kita tanya diri kita, mari kita introspeksi diri kita. Apakah semakin bertambah usia kita, semakin tambah dekat dengan Allah, atau semakin jauh dengan Allah? Apakah ketika bertambah usia kita, semakin tambah kebaikan kita atau semakin tambah keburukan kita? Semakin bertambah usia kita, apakah semakin berbagus tingkah laku kita atau semakin tidak bagus tingkah laku kita? Semakin bertambah usia kita, semakin rajin dalam melaksanakan ibadah, melaksanakan kebaikan, atau semakin tua semakin menjadi-jadi, semakin tua semakin malas? Tanya diri kita. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman walam yazdad hudan
lam yazdad minallah ilal bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmunya, atau bertambah hartanya, atau bertambah usianya, tapi tidak bertambah kedekatannya dengan Allah, maka tanda-tanda orang itu jauh dari rahmat Allah. Kata Imam Al-Ghazali bahwa orang yang umurnya sudah 40 tahun, kakinya sebelah sudah ada di alam kubur. Ada yang umurnya 40 tahun di sini? Kakinya sebelah sudah ada di alam kubur. Sebab umur 40 tahun itu adalah umur penentu. Dalam kata ulama mengatakan, man jawaja arba'ina walam yaglib khairihi ala sarrihi falyatajahad ilan nar. Barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun, masih malas-malasan memperbaiki ibadahnya, masih malas-malasan memperbaiki tingkah lakunya, masih malas-malasan dalam bertobat, maka namanya telah dicantumkan dalam pintu neraka sebagai calon penghuni neraka. Baru calon, masih bisa dibatalkan. Ketika orang umur 40 tahun, ketika matahari terbit, di situ malaikat memanggil orang yang umur 40 tahun. Kata malaikat, ya arba'in, hei orang yang umurnya sudah 40 tahun, sudah cukup waktumu untuk sadar, sudah cukup waktumu untuk memperbaiki diri, sudah cukup waktumu untuk memperbaiki ibadah, sudah cukup waktumu untuk bertobat. Umur 40 tahun. Umur 40 tahun masih sibuk magosip. Umur 40 tahun masih sibuk menjelek-jelekan orang. Umur 40 tahun masih joget-joget depan umum. Umur 40 tahun. Terus kata Imam Al-Ghazali, orang yang umurnya 50 tahun, kakinya sebelah sudah ada di alam kubur, kaki yang sebelah sudah terangkat. Ada yang umurnya 50 tahun di sini? Ketika matahari terbit, malaikat memanggil juga orang yang umurnya 50 tahun. Kata malaikat, hei orang yang umurnya 50 tahun, sebentar lagi kau akan panen. Akan panen. Kalau kita menanam lombok, pasti akan panen lombok. Kalau kita menanam jagung, pasti akan panen jagung. Begitu juga dalam hidup. Kalau dalam hidup ini menanam kebaikan, maka di akhirat akan panen kebahagiaan. Kalau dalam hidup ini menanam kejelekan, maka di akhirat akan panen siksaan. Silakan kita menanam apa di dunia ini. Kalau kita menanam kebaikan, maka di akhirat akan panen kebahagiaan. Kalau kita menanam ketidakbaikan di dunia ini, maka di akhirat tunggu-tunggu akan panen siksaan. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang umurnya 60 tahun, kakinya sebelah sudah ada di alam kubur, kaki yang sebelah sudah mulai turun. Ada yang umurnya 60 tahun di sini? Lebih? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umaru ummati ma baina sitina wa sab'ina wa akluhum ma yajuru dalik. Kata Rasulullah, umur umatku 60 sampai 70 tahun. Itu pun sedikit yang sampai padanya, kata Rasulullah. Sedikit sekali orang yang umurnya lebih dari 70 tahun. Dan juga sedikit sekali orang yang umurnya lebih dari 60 tahun. Ini menandakan bahwa hidup di dunia ini sebentar sekali. Makanya yang sebentar ini kita manfaatkan dengan betul-betul. Yang sebentar ini, ingat, yang sebentar ini akan menjadi penentu di akhirat sana. Akan menjadi penentu di akhirat sana. Makanya mari kita perbaiki diri kita.
Perbaiki ibadah kita, perbaiki. Ya, itu. Kita datang ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci. Kalau pulang pun ke akhirat harus dalam keadaan bersih dan suci. Sebab kalau datang ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci, pulang dalam keadaan kotor, pasti akan dicuci dulu. Sama seperti baju kotor. Baju kotor tidak langsung masuk lemari. Kalau kotornya bandel, kotornya banyak, direndam lama-lama. Sudah direndam diangkat, sudah diangkat disikat-sikat. Kalau sudah disikat-sikat, kadang-kadang kalau bandel juga dipukul-pukul ke lantai. Kalau sudah itu baru dibilas. Sudah dibilas baru dijemur. Sudah dijemur karena masih kusut, disetrika dulu. Kalau sudah rapi baru masuk lemari. Begitupun kita. Kalau datang ke dunia ini dalam keadaan bersih dan suci, pulang dalam keadaan kotor, pasti akan dicuci dulu. Di mana tempat dicucinya? Di alam kubur. Di mana tempat dicucinya? Di alam mahsyar. Di mana tempat dicucinya? Di alam dulmatun. Di mana tempat dicucinya? Di alam mizan. Ada orang nanti di alam mizan mempertanggungjawabkan hartanya 1000 tahun belum selesai. Ditanya ibu-ibu, misalkan ditanya kerudungnya, dari mana itu kerudung? Beli di mana? Di Pasar Rapang. Berapa harganya? Sekian. Uangnya dari mana? Dari ini. Dipakai apa hari Senin? Dipakai apa hari Rabu? Terus ditanya. Makanya ada orang nanti di alam mizan mempertanggungjawabkan hartanya 1000 tahun belum selesai. Ada orang di alam mizan mempertanggungjawabkan ilmunya 500 tahun belum selesai. Ada orang di alam mizan mempertanggungjawabkan jabatannya 1000 tahun belum selesai. Ya, Pak. Dan tempat laundry yang paling besar itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian hadis dikatakan, andai kata melemparkan batu sebesar gunung ke neraka, maka itu batu akan sampai di dasar neraka selama 1000 tahun. Saking dalamnya itu neraka. Panasnya api neraka itu, narukum hadihil lati tuqiduna jujun min sab'ina jajan min nari jahannam. Apimu yang ada di dunia ini hanya satu bagian kecil dari 70 kali lipat panasnya api neraka. Jadi panasnya api neraka itu 70 kali lipat panasnya api di dunia. Kalaulah menetes api neraka itu sebesar jari ke lautan yang ada di muka bumi ini, maka lautan akan mendidih. Saking panasnya api neraka itu. Kalau api neraka itu menetes sebesar jari ke gunung yang ada di dunia ini, maka gunung akan hancur lebur. Saking panasnya api neraka ini. Jangankan panasnya api neraka. Api yang ada di dunia saja panasnya sudah minta ampun. Kalau tidak percaya ibu, coba pulang dari sini, jongkok di kompor gas 1 menit saja. Bagaimana panasnya? Nah, makanya marilah sebelum pulang kita bersih-bersih dulu. Supaya tidak dicuci. Supaya tidak dicuci nanti di alam kubur. Supaya tidak di laundry nanti di neraka. Sebelum pulang kita bersih-bersih dulu. Karena kita ini manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Makanya rajin-rajinlah bersih-bersih. Yang pertama, mari sebelum pulang kita bersih-bersih anggota badan kita ini. Bersih-bersih mata kita. Bersih-bersih mulut kita. Bersih-bersih telinga kita. Bersih-bersih tangan kita. Bersih-bersih kaki kita. Bersih-bersih hati kita. Caranya bagaimana? Minimal sebelum tidur istighfari itu anggota badan kita ini minimal 10 saja. Istighfari mata sebelum tidur itu 10. Niatkan istighfar 10 untuk mata. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa tahu mata ini pernah memandang rendah orang, pernah memandang jelek orang, pernah memandang yang tidak bagus. Ya Allah, ampuni dosa mata ini ya Allah. Jangan sampai gara-gara mata ini celaka nanti di alam akhirat. Pindah ke mulut. Istighfari mulut kita 10. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa tahu mulut ini pernah mencaci maki orang, pernah menjelek-jelekan orang, pernah memfitnah orang, pernah berbohong. Ya Allah, ampuni dosa mulut ini ya Allah. Jangan sampai gara-gara mulut ini celaka nanti di alam kubur. Pindah ke telinga, pindah ke tangan, pindah ke kaki, pindah ke hati. Istighfari hati kita 10. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, siapa tahu dalam hati ini masih menyimpan iri, masih menyimpan dengki, masih menyimpan sombong. Ya Allah, hapus, hapus. Ya Allah, hapus. Jangan sampai gara-gara hati ini celaka nanti di akhirat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat sana tidak lagi berguna harta dan anak kita. Di akhirat sana orang-orang yang akan selamat adalah orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, hati yang bersih. Nanti ada orang kaya di akhirat dipanggil, "Hei orang kaya, maju ke depan. Apa pekerjaanmu waktu di muka bumi?" Kata orang kaya itu, "Waktu di muka bumi aku sumbang sana, sumbang sini, membantu sana, membantu sini." Untuk siapa kau menyumbang? Karena siapa kau menyumbang? Karena siapa kau membantu? Karenamu ya Allah. Kata Allah, kadabta. Bohong. Kau waktu di muka bumi sumbang sana, sumbang sini, bantu sana, bantu sini. Bukan karenaku, tapi karena ingin dipuji. Bahwa kau orang dermawan, bahwa kau orang baik. Malaikat lemparkan orang kaya ini ke neraka. Dia celaka bukan karena memberinya, bukan karena menyumbangnya. Tetapi dia celaka karena busuk hatinya. Dipanggil orang yang berilmu. "Hei orang yang berilmu, maju ke depan. Apa pekerjaanmu waktu di muka bumi?" Kata orang yang berilmu, "Waktu di muka bumi aku mencari ilmu dan mengamalkan ilmu." Karena siapa kau mencari ilmu dan mengamalkan ilmu? Karenamu ya Allah. Kata Allah, kadabta. Bohong. Kau waktu di muka bumi mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Bukan karenaku. Tapi karena ingin dipuji. Bahwa kau orang hebat. Bahwa kau orang alim. Bahwa kau orang pintar. Malaikat lemparkan orang ini ke neraka. Dia celaka bukan karena mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya. Tetapi dia celaka karena busuk hatinya. Bahkan dalam sebagian hadis dikatakan. Ma min rojulin yamutu hina yamutu wa fi qalbihi misqala hadratin min khardalin min kibrin tahilul lahu jannah. Barang siapa yang meninggal, ketika meninggalnya di dalam hatinya masih membawa sifat sombong sebesar biji sawi saja, maka kata Rasulullah, tahilul lahu jannah, maka orang itu haram masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hatinya ketika meninggal masih membawa sifat sombong sebesar biji sawi saja, maka tahilul lahu jannah, tidak halal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa sih mau kita sombongkan? Semua yang ada pada diri kita ini semuanya hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta titipan dari Allah yang mana akan diminta pertanggungjawaban. Ilmu titipan dari Allah yang mana akan diminta pertanggungjawaban. Jabatan titipan dari Allah yang mana akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bersihkan hati kita, bersihkan anggota badan kita ini, minimal sebelum tidur istighfari anggota badan kita ini 10-10. Ibu, Bu, tidak mengantuk Ibu? Bu, Ibu, Ibu tertidur gara-gara istighfar atau tertidur gara-gara main HP? Alhamdulillah. Tertidur gara-gara istighfar atau tertidur gara-gara nonton televisi? Marilah sebelum pulang kita bersih-bersih anggota badan ini. Yang kedua, kalau sudah bersih-bersih anggota badan, yang kedua adalah bersih-bersih dengan tetangga. Bersih-bersih dengan saudara. Bersih-bersih dengan keluarga. Bersih-bersih dengan suami. Bersih-bersih dengan istri. Bagaimana caranya? Minimal sebelum tidur, maafkanlah dosa tetangga kita. Dosa saudara kita. Sebelum tidur, ya Allah, kalau ada orang pernah menjelek-jelekan saya, ya Allah,
ampuni dosanya ya Allah. Kalau ada orang pernah memfitnah saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Kalau ada orang pernah mengambil hak saya ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Biasa ibu dan bapak sebelum tidur memaafkan dosa tetangga? Biasa ibu? Alhamdulillah, memang ibu-ibu di Al-Ansar ini ibu-ibu soleha. Ibu. Sebab kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man taba walam yardo hosoma'a falaisa bitaibin. Barang siapa yang bertobat kepada Allah tapi tidak mau memaafkan dosa tetangganya, tidak mau memaafkan dosa saudaranya, tidak mau memaafkan dosa keluarganya, maka orang itu tidak termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tobat kepada Allah tapi tidak mau memaafkan dosa tetangga kita, tidak mau memaafkan dosa saudara kita, maka kita tidak termasuk orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Senin dan hari Kamis, malaikat itu melaporkan hasil ibadah kita kepada Allah. Melaporkan sholat kita, melaporkan ngaji Quran kita, melaporkan sedekah kita, melaporkan kebaikan-kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang tidak dulu diterima ibadahnya, tidak dulu terima sholatnya, puasanya, ngaji Qurannya, sedekahnya. Siapa dia? Orang yang tidak baku akur dengan tetangganya. Orang yang baku bombe dengan tetangganya. Kalau ada orang baku bombe, tidak baku omong, tidak baku akur dengan tetangganya satu hari, Allah masih ampuni. 2 hari masih baku bombe, tidak baku omong, tidak baku akur dengan tetangganya, Allah masih ampuni. 3 hari masih baku bombe, tidak baku omong, tidak baku akur dengan tetangganya, Allah masih ampuni. Lebih dari 3 hari masih baku bombe, tidak baku omong, tidak baku akur dengan tetangganya, lebih dari 3 hari, maka malaikat akan mencatatnya. Setiap gerak-geriknya ditulis dosa. Duduknya ditulis dosa, berdirinya ditulis dosa, jalannya ditulis dosa, naik motornya ditulis dosa, naik mobilnya ditulis dosa, pergi kantornya ditulis dosa, bekerjanya ditulis dosa, pergi kebunnya ditulis dosa, memasaknya ditulis dosa, tidurnya pun ditulis dosa, 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 dosa. Sampai dia akur dengan tetangganya, akur dengan saudaranya. Ada yang baku bombe dengan tetangganya di sini ada? Tidak ada, karena sementara pengajian. Tidak ada. Marilah kita bersih-bersih dengan tetangga kita. Ada amalan yang amalan itu pahalanya lebih besar daripada membangun 1000 masjid. Ada amalan yang amalan itu pahalanya lebih besar daripada membangun 1000 masjid. Amalan apa itu? Bagus dengan tetangga. Bagus dengan saudara. Bagus. Bagus dengan tetangga, bagus dengan saudara. Ibu. Kalau ada tetangga tak belum makan, kita kasih makan. Itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Kalau ada tetangga tak sakit, butuh pengobatan untuk ke rumah sakit, kita biayai. Itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Lihat. Makanya amalan yang pahalanya lebih besar daripada membangun 1000 masjid adalah bagus dengan tetangga. Bagus dengan saudara. Jadi ibu mau memaafkan dosa tetangga ibu? Mau? Mau memaafkan dosa saudara ibu? Mau? Mau memaafkan dosa suami ibu? Mau? Kalau suami ibu nikah lagi dimaafkan? Dimaafkan tidak ibu? Dimaafkan tidak? Tidak. Kita dengar Pak? Kita dengar Pak? Sebetulnya Pak, semua perempuan rela dimadu. Yang penting laki-lakinya rela diracun. Tidak, bercanda. Bercanda. Makanya marilah sebelum pulang kita bersih-bersih dengan tetangga. Dan yang terakhir, marilah sebelum pulang kita perbaiki ibadah kita. Jadi disapinata fa innal bahra amik, kata Rasulullah. Perbaiki kendaraanmu, perbaiki perahumu, karena sesungguhnya dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Jadi maksudnya adalah
perbaiki ibadah kita. Sebab yang akan menolong kita nanti di akhirat adalah ibadah kita. Jarang orang yang memperbaiki ibadahnya. Rata-rata yang diperbaiki adalah urusan dunia. Kalau kebunnya rusak diperbaiki, kalau sawahnya rusak diperbaiki, kalau bisnisnya hancur diperbaiki, kalau usahanya bangkrut diperbaiki. Tetapi ketika ibadahnya hancur, tidak pernah diperbaiki. Allahu yubgidu kullal alimin bidunya jahilin bil akhirah. Allah benci terhadap orang-orang yang hanya pandai dalam urusan dunia, tetapi bodoh dalam urusan akhirat. Allah suka terhadap orang-orang yang seimbang. Dunianya dicari, akhiratnya dicari. Dunianya diperbaiki, akhiratnya diperbaiki. Allah suka terhadap orang-orang yang seimbang. Dunianya dicari, akhiratnya dicari. Dunianya diperbaiki, akhiratnya diperbaiki. Jarang orang yang memperbaiki ibadahnya. Rata-rata yang diperbaiki adalah urusan dunia. Di sana, ibu-ibu di sana Pak. Ibu-ibu di sana kalau mukanya hitam pusing cari pemutih. Sebelum tidur dirawat baik-baik, cuci muka digosok, pakai pelembab, dirawat baik-baik. Padahal ini kulit dan daging hanya akan jadi santapan cacing-cacing nanti dalam kubur. Ibadah, sholat tidak pernah kita rawat baik-baik. Kalau mukanya berjerawat pusing cari obat jerawat, dicari di online apa obat jerawatnya. Tapi kalau sholatnya tidak khusyuk, sholatnya tidak ada rasa kenikmatan, tidak pernah dicari, tidak pernah diperbaiki. Inna fid dunya jannah man lam yadkhuluha lam yadkhulul jannah akhirah. Di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak bertemu dengan surganya dunia, maka tidak akan bertemu dengan surganya akhirat. Apa surganya dunia? Surganya dunia bukan banyak uang. Banyak orang yang banyak uangnya tapi dikejar-kejar oleh polisi. Surganya dunia bukan rumah mewah. Banyak orang rumahnya mewah tapi dalamnya hancur. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya. Apa surganya dunia? Surganya dunia adalah bertemu dengan kenikmatan ibadah. Kalau kita sudah bertemu dengan kenikmatan ibadah, berarti sudah bertemu surga di dunia. Kalau sudah bertemu surga di dunia, pasti akan bertemu surga di akhirat. Makanya cari kenikmatan. Pernahkah ibu dan bapak ketika selesai sholat? Ya Allah, berilah kenikmatan ketika sholat ya Allah. Berilah kenikmatan ketika ngaji Quran ya Allah. Berilah kenikmatan ketika berzikir ya Allah. Pernah tidak ibu? Rata-rata yang diminta urusan dunia. Kalau ada orang ketika selesai sholat, berdoa menangis-menangis, yakin dan percaya, bukan karena minta akhirat, tapi karena banyak hutangnya. Menangis kalau banyak hutangnya. Nah, makanya, mari kita perbaiki ibadah kita. Kapan lagi kalau bukan dari sekarang kita memperbaiki ibadah? Kapan kalau bukan dari sekarang kita memperbaiki tingkah laku kita? Sebab esok atau lusa pasti kita akan berpisah dengan muka bumi ini, bertemu dengan kematian. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa besok kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa bulan depan kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tahun depan kita masih hidup. Tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kata para ulama, kali-kali coba bercermin. Sisihkan waktu dalam satu hari itu 3 menit saja. Untuk apa? Untuk bercermin. Ibu, rajin bercermin? Rajin. Bukan lipstik dan bedak diperhatikan, bukan. Coba kali-kali ketika bercermin, di depan cermin, berdiri di depan cermin, lalu tanya diri kita. Hei badan, kapan kamu sadar hei badan? Sadar ke hei badan? Sadar, tuh keranda sudah memanggil-manggilmu. Tuh, tanah sudah memanggil-manggilmu. Sadar ke badan. Lihat kulitmu sudah mulai berkeriput. Lihat matamu sudah kurang melihat. Lihat pendengaranmu sudah mulai kurang mendengar. Lihat kekuatan badanmu sudah mulai kurang kuat. Sadar ke badan. Andai kata besok atau minggu depan atau bulan depan atau tahun depan kau bertemu dengan kematian, kau berpisah dengan muka bumi ini, apa yang kau sudah siapkan badan? Sampai di mana tobatmu?
Sampai di mana istighfarmu? Sampai di mana tahajudmu? Sampai di mana duhamu? Sampai di mana sedekahmu? Sampai di mana kebaikanmu? Hei badan, sadar ki hei badan. Sadar. Ibu, sadar. Kalau sadar ditutup saja, karena kalau dilanjut nanti tidak sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.